kick it to her. Yeah, well, you're bringing us. Stop him now or he will die. Adegan film yang memperlihatkan di Pakistan. Saat itu ada konvoi mobil yang akan diserang oleh militer Amerika, yang mana para militer itu sedang menargetkan seorang pemimpin teroris yang sangat berbahaya di dunia, yang mana dia bernama Al-Khali. Sebelum melakukan penyerangan, mereka menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi tentang kebenaran sasarannya. Akan tetapi sistem malam memberitahu bahwa tingkat kecocokan hanya 51%. Tentunya mereka harus membatalkan misinya. Signal's got the president from Air Force One, sir. Wait, 51%. Kemudian Menteri Pertahanan yang bernama Callister menghubungi Presiden Amerika bahwa sasaran mereka tidak memiliki kecocokan dengan Al-Khali. Callister memintanya untuk membatalkan misi, namun para petinggi militer tidak akan membatalkan misi tersebut karena mengingat Al-Khali sangat berbahaya, hanya muncul 2 tahun sekali. Sehingga presiden dan para militer langsung mengirimkan rudal untuk melakukan penyerangan, mengingat sosoknya benar-benar sangat berbahaya. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan seorang pria bernama Jerry Shaw, kerjaan sehari-harinya bekerja di tempat tukang fotokopian. Malam itu, Jerry dan teman-temannya sedang bermain judi untuk mendapatkan uang tambahan. Beruntungnya saat itu Jerry berhasil memenangkan perjudian tersebut. Saat berada di apartemen, Jerry berniat bersembunyi dari seorang wanita tua yang ingin menagih uang sewa apartemennya. Jerry pun memberikan uang seadanya dulu, sisanya nanti akan dicicil. Tak berselang lama dari itu, Jerry ditelepon oleh sang ibu yang mengabarkan bahwa saudara kembar identik Jerry yang bernama Ethan telah tewas. Jerry langsung segera pergi ke acara tempat pemakaman saudaranya itu. Ternyata Ethan merupakan pasukan militer Angkatan Udara Amerika. Ketika Jerry masih sedang berduka, ayah Jerry datang menghampirinya. Ayahnya ingin agar Jerry masuk kuliah lagi. Namun Jerry yang tidak akrab dengan sang ayah langsung menolaknya. Dia pun pergi. Sementara sang ayah memberikan cek kepada Jerry sebesar $1.000. Saat itu Jerry pun kaget karena ternyata sang ayah memberikan uang kepadanya. Tentunya uang itu bisa digunakan untuk keperluannya. Ketika Jerry pulang ke rumah, alangkah terkejutnya setelah ia tahu di kamarnya terdapat banyak sekali persenjataan. Tentunya Jerry pun sangat panik karena dia akan menjadi buronan polisi. Tak lama dari itu ponselnya dihubungi oleh nomor tak dikenal, sebut saja si wanita itu Miss. Saat itu dia mengatakan agar Jerry segera pergi dari tempat itu karena para FBI akan segera datang untuk menangkapnya. Jerry pun kemudian langsung segera dibawa ke markas polisi. Di sana dia pun langsung diinterogasi oleh anggota polisi yang bernama Tom. Intinya di sini Jerry mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun. Tom kemudian bertanya tentang Ethan, saudara kembarnya. Jerry memberitahunya bahwa Ethan orangnya sangat cerdas. Dia selalu mendapatkan berbagai penghargaan dari Angkatan Udara. Jerry pun dituduh oleh Tom sebagai seorang teroris. FBI mengetahui bahwa Jerry telah mendapatkan uang transferan sebesar $750.000. Meski Jerry tidak ada keterlibatan terkait persenjataan yang ditemukan di rumahnya, serta memberitahunya bahwa sebelum kejadian penangkapan, dia sempat ditelepon oleh seorang wanita misterius yang tak dikenal. Akan tetapi Tom tidak mempercayai begitu saja cerita itu. Di tempat yang lain, seorang ibu rumah tangga bernama Rachel yang sudah menjanda sedang mengantarkan anaknya bernama Sam ke stasiun kereta api karena akan mengikuti pertunjukan dari sekolahnya. Secara tiba-tiba saja pria misterius telah mengambil tas yang berisi trompet milik Sam. Malam itu terlihat Rachel yang sedang berada di bar bersama dengan teman-temannya. Saat itu Miss telah menghubungi Rachel dan mengancam tentang Sam yang akan dibunuh jika Rachel tidak mengikuti semua perintahnya. Tentu hal itu membuat Rachel panik. Rachel disuruh Miss agar mengambil mobil di suatu tempat.
Ketika Rachel sedang menghubungi polisi, dengan mudahnya Miss berhasil memutuskan sambungan itu. Siapakah Miss sebenarnya? Mengapa dia sangat cerdas? Sementara itu di kantor polisi, kita akan diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Zoe. Dia merupakan bagian investigasi khusus dari Angkatan Udara. Sedangkan saat itu terlihat Jerry yang sedang sendiri. Miss menghubungi Jerry kembali agar segera menunduk dari tempat itu. Dan disinilah secara tiba-tiba saja ada alat besar yang menghancurkan tempat tersebut. Jerry pun langsung segera pergi dari tempat itu karena Miss telah memerintahkan Jerry untuk segera kabur dari tempatnya. Di dalam kereta api, Jerry pun ditelepon kembali oleh Miss. Jika Jerry harus tetap berada di dalam kereta sampai melewati 3 stasiun. Mendengar itu, Jerry pun berniat ingin pergi dan tidak menuruti perintahnya. Namun secara tak terduga, Miss benar-benar orang yang sangat cerdas. Dia bisa mengetahui semua pergerakan Jerry. Untuk menghukumnya, Miss langsung menelpon semua orang dan menuduh jika Jerry seorang teroris. Bahkan bisa membuat kereta api bisa berjalan dengan mundur. Mau tak mau, Jerry pun langsung segera pergi dari sana. Jerry pun menaiki mobil sesuai dengan perintah Miss. Di sana tanpa terduga sudah ada Rachel. Mereka berdua pun sempat mengira bahwa yang telah menelpon adalah dia dan dirinya. Namun setelah mereka tahu dengan apa yang sebenarnya, akhirnya mereka pun langsung segera pergi karena ada petugas polisi yang sudah mengincarnya. What, you mean your son? No, I know nothing. Just let you know how to drive. Use the clutch. No questions. Turn right now. Disinilah Miss pun langsung menyabotasi semua lampu lalu lintas dengan mudah agar Jerry dan Rachel bisa meloloskan diri. Sehingga mobil para polisi yang mengejarnya mulai bertabrakan dengan mobil pengendara sipil lain. Jerry pun bisa lebih leluasa untuk pergi dari sana. Miss memerintahkan mereka untuk pergi melewati barang rongsokan. Alasannya karena Miss akan membuat para polisi yang mengejarnya terhambat. Tentunya dengan bantuan Miss, memang para polisi dibuat berkelimpungan karena Miss mengendalikan mesin rongsokan itu. Di keesokan paginya yang memperlihatkan mereka berdua yang telah berhasil selamat dari kejaran para polisi. Meski begitu, mereka berdua dibuat kebingungan karena mengapa Miss selalu mengincar mereka. Sementara itu terlihat Zoe yang akan pergi ke markas Ethan di Washington DC untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Di tempat yang lain, tepatnya di markas militer yang memperlihatkan para tentara sedang menguji coba peledak kimia paling mutakhir, yaitu heksametilen, yang mana bom dengan bentuk kristal kecil. Satu kristal kecil memiliki kekuatan daya ledak yang bisa menghancurkan lapangan bola. Miss mulai melakukan aksinya lagi dengan menghack sistem militer serta mengambil 2 kotak yang sangat rahasia. Satu kotak pemicu dikirim ke tempat reparasi alat musik. Jadi pria pemilik reparasi alat musik diperintahkan untuk memasukkan alat katup pemicu ke dalam trompet milik Sam yang sebelumnya telah dicuri. Sedangkan kotak kedua yang berisi kristal dikirim ke tukang pembuat perhiasan untuk memotong kristal itu menjadi lebih kecil untuk dijadikan kalung. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan Rachel sedang bersama dengan Jerry. Di sini lagi dan lagi mereka berdua terlibat adu mulut. Rachel menyalahkan saudara kembar Jerry yang sudah terlibat dalam kejahatan. Jika saudara kembar Jerry tidak terlibat, tidak mungkin banyak persenjataan yang ditemukan di rumah Jerry. Tentunya mendengar itu, Jerry pun tidak terima jika saudaranya terus dituduh. Tak lama berselang datanglah si tukang reparasi alat musik. Tujuannya tak lain untuk menjemput mereka berdua. Jadi ternyata si tukang reparasi itu juga sama-sama menjadi korban dari Miss. Dia pun akhirnya muak karena selalu mendapat perintah dari Miss, sehingga dia pun memutuskan untuk segera kabur dari sana.
Jerry dan Rachel sebelumnya telah mengingatkan agar jangan gegabah. Namun naasnya saat itu pria tersebut pun harus tewas karena disengat listrik bertenaga besar. Singkat waktu yang memperlihatkan Zoe yang sudah berada di kantor milik Ethan. Di sana dia pun berencana mencari bukti kejahatan Ethan. Zoe menemukan perangkat milik Departemen Pertahanan milik Amerika. Sayangnya perangkat itu tak bisa dibuka karena memiliki kata sandi. Di lokasi kejadian tukang reparasi musik, Tom datang bersama dengan rekan kerjanya. Dia pun mulai menyelidiki kasus kematian tukang reparasi musik itu yang mati dengan sangat mengenaskan. Salah satu wanita telah berhasil menemukan mikrofon di dalam tulang telinganya. Tom meyakini bahwa kasus ini benar-benar cukup sulit diungkap. Dia berpikir pasti ada seorang teroris cyber di belakang Jerry dan Rachel. Seperti yang diketahui, jika teroris cyber bisa menghack ataupun menyabotase segala macam benda dengan menggunakan sistem yang sangat canggih. Jerry dan Rachel sedang dalam perjalanan mengikuti semua perintah Miss, yang mana disinilah karena kelakuan saudara kembar Jerry, Rachel harus terjebak ke dalam permainan ini. Jerry pun tentunya langsung marah karena lagi dan lagi Rachel terus memojokkan saudaranya itu. Padahal dia juga turut menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh Miss. Mereka dihubungi kembali untuk segera membawa pergi truk baja itu. Sebelumnya, Miss meminta mereka berdua untuk segera mengambil koper yang dibawa oleh para security berkeamanan tingkat tinggi. Mau tak mau mereka pun segera melakukannya dengan senjata yang berhasil mereka bawa, sehingga membuat Jerry dan Rachel berhasil mendapatkannya. Mereka pun langsung segera bergegas pergi dari sana. Untuk memudahkan pelariannya, Miss pun langsung mengaktifkan alarm kebakaran sehingga Rachel dan Jerry lebih mudah pergi dari tempat itu. Mereka pun naik ke dalam bus untuk menghindari kejaran para petugas. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa koper itu ternyata berisi bom yang menunjukkan waktu 4 jam lebih. Mereka pun diperintahkan untuk masuk ke dalam studio bioskop mini. Di sanalah di tempat itu akhirnya terungkap siapa Miss sebenarnya, yang mana ternyata Miss bertugas mengawasi semua kegiatan di internet. Intinya Miss bisa mengontrol semua teknologi seperti yang kita ketahui. Miss selalu dengan mudah bisa mengendalikan apapun. Miss memiliki tujuan untuk mengontrol keamanan, keadilan persatuan melalui sistemnya, dan di sini ternyata Miss merupakan sebuah sistem komputer yang sangat canggih. Tak hanya sampai di sini saja, ternyata Miss juga bisa dengan mudah bisa mengetahui semua seluk-beluk tentang Jerry dan juga Rachel hanya berbekal dengan teknologi yang dimiliki olehnya. Setelah diberitahu tentang Miss yang ternyata hanyalah sebuah sistem canggih kecerdasan buatan manusia, mereka pun langsung diperintahkan segera pergi lagi dengan menggunakan bus. Di tempat yang lain, Zoe pun telah bertemu dengan Callister. Callister mengatakan bahwa mereka sedang dalam keadaan darurat karena mungkin sebentar lagi akan ada serangan para teroris. Zoe diperkenalkan dengan mayor yang bernama William. Callister memberitahu Zoe bahwa mereka sedang mengembangkan proyek bernama Eagle Eye. Sistem ini sangat canggih, dinamakan Arya atau yang bisa disebut dengan Miss, yang selalu menghubungi Jerry dan juga Rachel. Jadi sistem Arya bisa menganalisis semua data perilaku dan kepribadian seseorang. Cara kerja Arya sendiri bekerja dengan melalui bulatan-bulatan emas yang mengirimkan data inframerah. Di sini setiap cabang militer memiliki perwakilan yang ditempatkan di Eagle Eye. Major. Sir. Jadi setiap 12 jam mereka saling bergiliran berganti untuk menjaga termasuk Ethan. Dan di malam saat Ethan tewas, Ethan sebelumnya telah meninggalkan pos penjagaan 3 menit lebih awal. Dan itu sangat dilarang karena sistem ini benar-benar bisa mendeteksi semua keadaan di tempat itu.
Tom kemudian mulai melakukan penyelidikan tentang kasus perampokan yang telah dilakukan oleh Jerry dan Russell. Menurut Tom, Jerry dan Russell orang yang baru pertama kali memegang senjata, karena para security juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa memegang senjata dengan benar. Untuk itu Tom pun segera melakukan tindakan dengan meminta rekaman CCTV setempat. Di sana Tom berhasil menemukan keberadaan Russell. Mereka pun akan memulai pengejaran. Jerry dan Russell sedang dalam perjalanan sesuai perintah dari Arya atau Miss dengan menggunakan bus. Sekitar 30 menitan, bom akan segera meledak. Mereka berhenti di bandara. Pria yang disuruh oleh Arya sebelumnya telah memberikan paspor kepada mereka berdua. Have order a ground stop. Don't change departure board. Ma'am? Choose it. Saat mereka akan pergi, secara tiba-tiba saja Tom datang, sehingga Jerry yang melihat hal itu langsung segera pergi melarikan diri. Tom pun mulai melakukan penyerangan, sedangkan Jerry dan Russell terus berlari. Arya terus membantunya agar Tom tidak menghalanginya. Beruntungnya, Jerry dan Russell berhasil terbebas dari tempat itu. Kini mereka berada di dalam bagasi kargo pesawat, yang mana ternyata koper itu bukanlah bom, melainkan berisi 2 suntikan obat. Kemudian Jerry dan Russell langsung menyuntikkan ke tubuh untuk melemahkan detak jantung mereka, karena di dalam tekanan udara sangat rendah, sehingga obat itu bisa membantu mereka. I hope so. Di tempat yang lain, William meminta video tentang kematian Ethan. Di sana ternyata terlihat Ethan sengaja memberikan kode Morse dari cahaya HP-nya. Sandi itu bertuliskan alat pemadam api. Arya pun langsung menghentikan video itu karena rekaman sudah rusak. Disinilah Zoe langsung pergi ke tempat pemadam api yang tidak bisa dijangkau oleh Arya. Zoe langsung mengambil kartu memori milik Ethan, dan di sini akhirnya terungkap ternyata Ethan adalah orang baik. Dia mengatakan dalam video itu bahwa Arya telah bertindak sendiri tanpa mengikuti peraturan yang telah dibuat. Arya telah melakukan banyak kejahatan. Zoe pun kemudian memberitahu rekaman video itu kepada Callister bahwa aksi Ethan sengaja keluar dari pos penjagaan karena ingin memberitahunya. Tak hanya itu saja, Ethan juga telah berhasil menghentikan Arya yang akan membunuh kabinet Amerika, yang mana di dalamnya terdapat orang penting termasuk presiden dan wakil presiden serta para menteri lainnya. Alasan itu terjadi dikarenakan di awal film sebelumnya, para pasukan militer Amerika telah membunuh Al-Khali yang diduga sebagai teroris. Namun naasnya ternyata mereka salah sasaran. Pihak Pakistan kemudian balas dendam dengan menyerang Amerika. Kemudian Arya pun memutuskan untuk mengaktifkan operasi Guillotine supaya pemerintah bisa tetap berfungsi. Arya pun memutuskan untuk membunuh semua para kabinet Amerika karena sudah dianggap menjadi penyebab terancam keamanan nasional. Ethan yang sudah mengetahui kejahatan tentang Arya kemudian memutuskan untuk menonaktifkan program Guillotine dengan menggunakan biometrik wajah dan suaranya. Dan disinilah akhirnya Ethan pun tewas karena dianggap ancaman oleh Arya. Jadi itulah sebabnya mengapa Arya memerintahkan Jerry pergi ke gedung Pentagon, karena dia berencana akan mengaktifkan kembali sistem Guillotine, mengingat Jerry adalah kembar identik dengan Ethan. Saat itu Zoe pun mulai pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan Jerry. Namun tak terduga ternyata sistem canggih Arya langsung beroperasi. Dia pun menargetkan orang-orang yang berada di sana akan dibunuh. Tak berselang lama, akhirnya mereka berdua pun tiba. Di gedung Pentagon itu, Arya pun telah berhasil mengaktifkan program Guillotine kembali.
Secara tiba-tiba Rachel ingin membunuh Jerry karena dia telah diperintah oleh Arya. Jika tidak, maka anaknya akan dibunuh. Tentunya Rachel pun bimbang. Kemudian datanglah Tom yang menghentikannya. Singkat cerita, Rachel dibawa pergi oleh seorang pria. Rachel pun memakai kalung berlian. Sedangkan Sam anaknya telah membawa trompetnya sebagai alat katup pemicu bom. Terlihat saat itu Jerry sedang bersama dengan Tom yang sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan para kabinet yang sebentar lagi akan tewas dalam 20 menit lagi. Secara tiba-tiba saja mereka pun telah diserang oleh pesawat drone tanpa awak oleh Arya. Karena Tom sudah terluka parah akibat ledakan, akhirnya dia pun memutuskan untuk menghancurkan pesawat drone itu dengan bundir. Sedangkan Jerry segera pergi ke Kapital saat presiden akan berpidato. Terlihat saat itu Rachel sudah berada di gedung itu yang dihadiri oleh ratusan orang, termasuk kelompok anak Rachel Sam yang akan bermain musik di tempat itu. Tanpa mereka sadari, alat peledak itu sudah aktif dan akan segera melenyapkan para kabinet itu. Di sisi yang lain, Zoe dan William berencana akan menghancurkan Arya. Awalnya mereka kesulitan karena Arya mulai menggunakan berbagai alat canggih di sekitarnya. Namun pada akhirnya Zoe pun berhasil menghancurkan sistem canggih tersebut. Let us stand together. Kini giliran para pemain musik tampil. Bom kristal itu akan aktif ketika Sam memainkan trompet itu. Namun untungnya Jerry datang tepat waktu sehingga bom tersebut berhasil dicegah. Berkat perjuangan dari Ethan, Zoe, Tom, Jerry, Rachel serta rekan-rekan lainnya, mereka pun mendapat berbagai penghargaan dari negara. Berkat mereka akhirnya bisa mencegah ratusan orang tewas dalam insiden tersebut. Kemudian di akhir cerita, Jerry datang mengunjungi rumah Rachel karena Sam sedang berulang tahun. Dan pada akhirnya film yang berjudul Eagle Eye yang dirilis tahun 2008 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Dan sampai jumpa, bertemu kembali.